Assalamualaikum. Halo, Farah di sini. Terima kasih ya semua yang udah banyak banget yang nanyain via WA, via DM, kabarnya gimana, how are you doing? Dapat kabar dari sini katanya kamu kena COVID, dapat kabar dari Lambe Turah lah, dapat kabar dari CNN Breaking News lah, denger nonton TV lah, denger Dispatch, pokoknya segala macam. Anyway, thank you. Sorry banget nggak banyak info-info ke banyak orang karena gue lagi pengen untuk fokus dulu deh biar gue sembuh. Nanti kalau gue udah sembuh baru gue share-share. But anyway, gue pikir oke lah gue bikin aja videonya biar gue bisa share sekalian ke kalian semua ya. Jadi memang tanggal 21 Desember kemarin itu gue melakukan PCR. Melakukan PCR karena apa? Karena memang kondisi gue tuh sebulan belakangan itu memang agak kurang asik. Dari awal Desember itu gue ada balik dari Medan. Dan di Medan itu gue selama 5 hari memang gue banyak jalan, banyak pergi gitu ya. Agak-agak euforia gitu ya di Medan dengan kulinernya dan segala macem. Jadi gue balik dari Medan itu udah sempet diare itu waktu itu. Balik sebetulnya badan udah agak kurang enak, tapi anyway ya karena ngerasa cuma diare biasa, mungkin karena kulinernya gokil banget gitu ya, jadi asik banget gitu kan. Ya udah minum obat diare seperti biasa dan sembuh, ya udah gitu. Walaupun sebenarnya udah mulai kerasa nih badan nih suka cepat tiba-tiba capek gitu. Terus tapi gue cuek aja tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa lah. Dan gue banyak banget jalan dari sejak gue balik dari Medan itu, jalan terus dari awal Desember itu. Gak berhenti gue. Tiap hari berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Banyak aktivitas lah. Kemudian memang seminggu sebelum tanggal, sekitar 2 minggu lah sebelum tanggal 21 Desember itu, gue tuh sempat batuk, terus tenggorokan agak gatal, tapi gue hanya minum obat batuk aja dan udah feel better ya udah gitu. Dan itu sempat kayak 2 hari lah gue merasakan itu. Kemudian lanjut aktivitas seperti biasa. Kemudian pada tanggal 20 Desember itu gue ada jalan ke PIK Pantai Indah Kapuk ya. Gue dari siang sampai agak malam lah gue di PIK gitu. Balik dari PIK itu saat itu memang agak gerimis, di PIK tuh agak gerimis. Nah terus balik dari PIK itu gue di mobil tuh bersin terus nggak berhenti bersinnya. Dan begitu malamnya gitu ya, lagi balik nggak ke rumah tuh, masih ke rumah kakak gue yang pertama. Gue bilang gitu, I don't feel good nih, kayaknya besok gue mau PCR deh gitu. Karena gue sebulan terakhir kan sama lo semua nih gitu, sama kakak-kakak gue, sama ponakan-ponakan semua. Dan untuk for the next couple of days nanti ke depannya gue pasti bakal sama lo semua lagi gitu. Gue nggak enak kalau misalnya something happen to me gitu kan, nggak enak ya gitu. Gue PCR deh besok gitu. Dan bener, pulang malam harinya sampai ke rumah saya cerita nih, gue cerita sama suami gue kalau aku berasa gak enak badan, bersin segala macam. Terus kita ke dokter dulu deh kata sama gue, ke dokter dulu aja gitu, minta obat lah gitu. Akhirnya kita ke dokter, dokter ngasih gue antibiotik, obat alergi, obat batuk. Terus gue minum malamnya. Mungkin itu yang menyelamatkan gue juga dari gue kena COVID-nya. Mungkin alhamdulillah nggak terlalu yang gimana banget ya, karena cepet mungkin dikasih obat alergi segala macam, antibiotik gitu. Jadi gue minum antibiotik tuh malamnya. Kebesokan harinya gue tes PCR sama suami gue dan anak gue yang pertama juga, Tevin, ikut tes PCR. Anak gue yang kedua alhamdulillah lagi nginep di rumah adik gue Ian gitu. Jadi dia masih di sana sampai sekarang nih, udah hampir sebulan gue gak ketemu anak gue yang kedua, kangennya gila banget gitu. Nah terus kita tes PCR bertiga, and then the next day we get the result. Masya Allah gue positif. Alhamdulillah
Suami gue sama anak gue sama Tevin alhamdulillah negatif gitu. Bingung pasti, shock pasti, kaget of course, don't know what to do, what should I do, harus bagaimana, I don't know. Should I call puskesmas, should I call Pak RT, what should I do, we don't know, we have no clue at all. Akhirnya gue berusaha untuk tenang. Oke, first kasih tahu kakak gue yang pertama, karena kakak gue yang pertama adalah dokter kan, kasih tahu gue begini nih gitu kan. Terus langsung lah gue disuruh isolasi mandiri, minum vitamin ini vitamin itu, jangan stres, istirahat. And then the next day I called teman baik gue yang juga seorang dokter. Dia juga mengatakan hal yang sama. Kemudian yang ketiga gue telepon dokter keluarga gue yang sering menghandle gue dan suami dan anak-anak gitu. Karena gue juga nggak berani keluar ke rumah sakit atau ke dokter untuk cek. Gue nggak berani karena kalau gue keluar kan gue udah orang yang kena COVID. I don't wanna go out gitu loh. Ya kan, gue udah harus stay di sini, nggak bisa kemana-mana. Itu pemikiran gue saat itu kan. Jadi gue telepon lah dokter. Kebetulan alhamdulillah dokter kita langsung angkat. Terus saya kasih tahu, dok saya begini. City value saya segini. Maaf gue lupa city value gue berapa yang pertama kali, tapi 30 something dan 30 something lah. Terus oke. Oh enggak, 24 dan 30 something. Oh ya udah, kamu istirahat aja, minum vitamin, makan yang bergizi, jangan stres, 2 minggu lagi, banyak istirahat, 2 minggu lagi tes ulang. So I did that, gitu. Alhamdulillah selama gue isolasi dari hari pertama itu gue udah mulai nggak terlalu batuk-batuk lagi, pilek-pilek lagi, itu udah enggak gitu. Alhamdulillah juga gue nggak pusing, nggak apa. Jadi ya agak lumayan tenang lah ya gitu. Agak lumayan tenang gitu. Terus walaupun stres, ya pasti stres, tapi gue berusaha untuk remain calm aja deh gitu. Insya Allah nggak apa-apa lah gitu. Kayaknya sih nggak gimana-gimana banget nih gitu. Jadi gue langsung lah telepon apotek langganan kan. Apotek langganan langsung telepon, Mbak kirimin vitamin ini gitu. Betadine apa segala macam kirim gitu. Jadi selama gue isolasi itu gue minum vitamin C, vitamin D yang 5.000, kemudian vitamin B, zinc, kemudian minum omega 3, kemudian minum makan kurma ajwa ya, memang kebetulan memang kesukaan gue kurma ajwa. Kemudian syukur alhamdulillah karena Pak RT waktu itu kan langsung share ya, karena saya akhirnya report ke Pak RT karena memang harus wajib lapor kan. Pak RT share ke warga, alhamdulillah hari itu ada tetangga yang mengantarkan obat herbal, mungkin pada tahu ya, Kust Al-Hindi. Jadi konsumsi itu gitu. Jadi itu yang rutin. Kemudian juga kumur-kumur betadine ya, gargle rutin, hirup-hirup udara, hirup-hirup air panas, maksudnya hirup-hirup air panas yang sudah dicampur sama minyak kayu putih atau olbas ya. Itu kemudian saya juga setiap pagi berjemur. Cuman masya Allah mataharinya juga lagi agak nyebelin ya, kadang ada kadang enggak gitu. Jadi pas lagi ada matahari langsung berjemur gitu, jemur. Terus pagi hari ya, kemudian treadmill juga 30 menit aja, yang penting udah keringat, udah berasa enak udah gitu. Terus berusaha positive thinking lah, positive thinking, banyak istirahat, terus berdoa terus ya, dengerin tausiah gitu. Terus nonton drakor pastinya ya kan, thanks to Netflix, thanks to Viu, thanks to pokoknya nonton program-program stand up comedy yang lucu-lucu like Jokoy, you know my favorite. Terus nonton late night show lah, whatever, The Voice, Britain's Got Talent, semua drakor gue geber semua pokoknya.
alhamdulillah itu membantu banget. Kemudian tanggal sholat pasti ya, terus kemudian tanggal 23 Desember tuh gue mulai berasa gue kehilangan indera perasa dan penciuman gue gitu. Kok nggak ada rasa ya gitu, makanan yang dikirim dari bawah tuh kok nggak ada rasa gitu, gue nyium apa juga nggak ada rasa, dan itu berlangsung selama 5 hari. 5 hari gue nggak cium. Tanggal 28 Desember alhamdulillah tiba-tiba aja balik tuh ini indera perasa gue. Jadi 5 hari lah gue kehilangan indera perasa dan indera penciuman gitu. Selebihnya gue nggak terlalu ada kendala apa-apa sih gitu. Terus itu gue nggak tahu kenapa ya, tapi tetangga waktu itu yang mengantarkan herbal Kus Al-Hindi itu gitu. Ini bukan promo atau bukan apa ya, cuman dia itu mengantarkannya itu tanggal 27 Desember. Dia antar ke rumah. Kemudian gue konsumsi malamnya. Itu berarti gue udah hari keempat gue kehilangan indera perasa dan indera penciuman. Gue minum malamnya. Jadi suami gue yang racikin di bawah, katanya sih 1 sendok bubuknya si Kus Al-Hindi itu dikasih air hangat 1 gelas, terus dikirim ke atas buat saya minum gitu. Saya minum, terus udah nih malamnya gue tidur. Paginya gue ngerasa pertama kayak mah kumat gitu ya. Duh, kenapa nih mah kumat, selama ini gue nggak pernah nggak kambuh kok mahnya gitu. Terus gue minum Impepsa gitu tuh jam 5 pagi tuh minum Impepsa. Setelah minum Impepsa nggak lama mahnya hilang, tapi berganti ke perut tuh bergejolak banget gitu, guduk, seperti kayak mau ke belakang banget nih, di force banget kayak mau ke belakang gitu. Terus ya udah akhirnya ke belakang terus mohon maaf di diare nih gue gitu, tapi diarenya kok kayak dikuras banget gitu ya, isi perut tuh kayak dikuras gitu. Ini detox atau gimana aku nggak ngerti juga. Cuman begitu sudah selesai perut tuh berasanya lega gitu, berasa lega, terus badan terasa enak ringan gitu, dan terus jadi lapar kan karena perut kosong gitu. Terus telepon anak gue di bawah, "Nak, masakin telur ceplok dong," gitu, pakai nasi pakai kecap aja deh udah gitu, karena kan memang toh nggak minta macem-macem deh mama gitu, terus bakal nggak ada rasa anyway gitu kan, yang penting kan perut keisi, soalnya kayak kok lapar banget. Dibikinin lah sama anak gue, terus gue makan dan syukur alhamdulillah itu rasa udah balik lagi gitu. Padahal itu cuma nasi, kayak telur ceplok sama kecap, tapi rasanya tuh udah nikmat banget gitu, alhamdulillah. Walau-walam ya, gue nggak tahu apakah itu karena si Kus Al-Hindi yang gue konsumsi, kemudian the next day perut gue di detox, bakteri semua dibuang, and then everything back to normal. I don't know, walau-walam. Tapi itu yang gue rasain sih, gitu. Syukur alhamdulillah balik udah rasanya, dan gue mulai mencium-cium bau-bau yang lain. Gue cium bau parfum yang ada di depan gue, cium bau betadine, minyak kayu putih, cium bau scent candle itu segala macam semua udah. Alhamdulillah belum normal banget, tapi udah mulai kecium baunya gitu, syukur alhamdulillah. Jadi 5 hari gue kehilangan indera perasa dan penciuman. Itu yang gue rasakan, yang katanya memang itu ciri-cirinya, salah satu dari ciri-ciri COVID ya. Kendala lain dari itu alhamdulillah nggak ada sih gitu. Kemudian tanggal 4 Januari setelah 2 minggu gue cek lagi PCR, dan ternyata masya Allah masih positif juga. Tapi CT value gue sudah mendekati normal, 34 something, dan yang bawah tuh udah 40 malah. 40 tuh katanya sudah normal ya. Jadi udahlah, telepon dokternya lagi, kakakku lagi, temanku yang dokter lagi, pokoknya 3 dokter ini yang selalu aku telepon. Semua bilang tambah lagi isomannya gitu. Itu insya Allah sudah menuju ke yang lebih baik gitu.
Terus oke, ya udah. Jadi sekarang gue udah dari tanggal 4 Januari sampai saat ini ya. Oh enggak, gue tes lagi tanggal 5, tanggal berapa sih? Tanggal 11 kemarin gue tes lagi yang ketiga. Tes lagi yang ketiga tanggal 11. Alhamdulillah hasilnya keluar tanggal 12 dan gue sudah negatif gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah. Gue sekarang masih tetap memberlakukan diri gue seperti gue lagi isolasi for the next 5 days karena katanya setelah sudah negatif 5 hari lagi cek lagi gitu. Jadi daripada gue pikir gue instead of turun ke bawah and then peluk anak-anak semua gitu kan, tahunya 5 hari lagi amit-amit gimana gitu kan, ya udahlah for the next 5 days tetap aja di atas seperti kayak lagi isolasi. Insya Allah nanti hari Jumat berarti masuknya ya 5 hari, which is tomorrow. Tes lagi, hasilnya nanti hari Sabtu. Insya Allah semuanya baik, semua tetap negatif dan gue sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi gitu. Jadi gitu deh pengalaman gue, kabar gue, pokoknya saran gue tidak tahu gue kena dari mana, udah nggak bisa nebak lagi gue terinfected dari mana, karena orang-orang yang ada di sekitar gue itu semua insya Allah negatif, karena mereka semua langsung melakukan tes dan mereka semua baik-baik aja. Orang yang waktu gue terinfected tanggal 21 Desember, orang-orang yang ada berinteraksi sama gue 2 minggu sebelumnya itu semua gue kontak gitu. Gue minta cek semua deh, lo semua pada cek gitu. Alhamdulillah semuanya negatif. So I don't know, I have no idea gue kena dari mana, tapi from my understanding gue udah tahu bahwa kondisi gue itu sebenarnya memang drop gitu sebelum gue melakukan PCR. Gue melakukan PCR itu karena gue merasa kondisi gue drop. So from my understanding, the virus is everywhere. It's everywhere now. Jadi yang penting adalah jaga imun. Jaga imun selama pandemi ini. Just take your vitamins. Istirahat yang cukup, olahraga, makan yang bergizi, jangan stres. Tetap melakukan aktivitas aja seperti biasa, jangan terlalu ngoyo dengan protokol, karena gue adalah orang yang paling ngoyo sama protokol. Gue orangnya sangat protokol banget, bisa dibilang freaks gitu loh sama protokol tuh, malah tetap aja kena juga gitu. Jadi 3M itu bener-bener dijalanin, positive thinking aja, take your vitamins, istirahat, makan yang bergizi, jangan stres, pokoknya we'll get through this lah gitu. Let's fight this pandemic together. I can get through this, you can get through this, we are all going to be fine gitu. Gitu deh pesan dari gue, informasi dari gue, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau kontak-kontak gue, nanyain pengalaman gue atau gimana, please do so, insya Allah nanti gue bales. Thank you ya semua, udah nanyain gue, udah care sama gue, thank you untuk supportnya and everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.